Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Perlawanan Etnis Cina. Untuk itu, sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, perkenalkan, saya Prasetyo. saya Agung Sundono Muslim. Saya Bayu Yulian Hendriko. Saya Rahmat Putra. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita memulai presentasinya. Baiklah, langsung saja kita mulai presentasi kali ini yang berjudul Perlawanan Etnis Cina. Sebelum itu, seperti yang kita ketahui, etnis Cina merupakan salah satu suku bangsa ataupun etnis yang sudah berada sejak lama di Indonesia, hingga beratus-ratus tahun yang lalu. Kedatangan etnis Cina di Indonesia ini bukanlah tanpa sebab. Mereka datang ke Indonesia tentunya memiliki alasan tertentu, serta etnis Cina merupakan salah satu faktor pendukung yang membantu Indonesia untuk merdeka. Oke, langsung saja kita masuk ke latar belakang permasalahan. Sejarah orang Tionghoa di Indonesia sudah cukup lama. Berbagai sumber menunjukkan bahwa orang Tionghoa hadir di Indonesia sejak abad ke-5, yaitu dengan kunjungan pendeta Fahian. Menjelang abad ke-19, kehadiran orang Tionghoa ke Indonesia semakin banyak. Kebanyakan dari mereka adalah kaum laki-laki, kemudian baru diikuti oleh kaum perempuan. Menurut catatan sejarah, keberadaan orang-orang Tionghoa di Indonesia lebih dulu daripada orang-orang Eropa. Nah, kebayangkan sudah berapa lama orang-orang Tionghoa ini berada di Indonesia? Oke, kedatangan orang-orang Tionghoa ditandai dengan adanya perkampungan Tionghoa di pesisir utara Jawa seperti Tuban, Demak, dan Jepara pada abad ke-15. Kedatangan orang-orang Tionghoa ke Indonesia sudah beratus-ratus tahun yang lalu. Lama banget ya, udah beratus-ratus tahun yang lalu. Oke. Menurut Benny Juwono dalam lembaran sejarah menjelaskan bahwa imigran Tionghoa datang ke Indonesia sudah beratus-ratus tahun yang lalu. Tekanan ekonomi dalam negara Tiongkok telah memaksa orang Tionghoa merantau ke Asia Tenggara dari pantai Cina dengan hembusan angin muson Desember hingga Mei menyusuri daratan Asia Tenggara. Nah, di sini sudah dijelaskan ya, kedatangan orang Cina atau etnis Cina ke Indonesia itu bukanlah tanpa sebab, melainkan keadaanlah yang memaksa mereka untuk merantau ke Asia Tenggara. Salah satunya ialah tekanan ekonomi di dalam negara Tiongkok. Oke, selain itu, faktor kemiskinan menjadi salah satu sebab orang Tionghoa bermigrasi ke Asia Tenggara. Di samping itu, keadaan politik dalam negeri seperti Perang Candu 1839, pemberontakan Taiping 1851, serta krisis ekonomi yang terjadi berulang kali seperti wabah kelaparan akibat kegagalan panen, telah mendorong ribuan imigran dari Cina Selatan mencari pekerjaan luar negeri. Imigran Tionghoa yang datang ke Indonesia mengelompok berdasarkan kesamaan suku tempat asalnya di Tionghoa terlebih dulu. Mereka datang ke Pulau Jawa sebagai pedagang yang membawa porselen dan sutra untuk ditukar dengan beras dan hasil pertanian yang lain. Jadi kedatangan mereka ke Indonesia juga memiliki motif untuk berdagang.
Mereka datang dengan perahu yang kecil atau istilahnya ialah jung. Dan mereka datang ke Indonesia bergantung pada angin musim. Mereka harus menunggu angin utara agar dapat pulang ke negaranya. Jadi, apabila mereka ingin pulang ke negaranya, mereka harus sabar menunggu waktu angin utara berhembus. Nah, selama waktu menunggu di Pulau Jawa inilah mereka terpikat oleh perempuan setempat dan membentuk keluarga. Lama-kelamaan terbentuklah pemukiman orang Tionghoa yang disebut dengan pecinan, yang berdampingan dengan rumah atau keraton penguasa pribumi. Jadi, etnis Cina ataupun orang-orang keturunan Tionghoa yang ada saat ini merupakan keturunan dari orang-orang Tionghoa yang dulu pernah berimigran ke Indonesia, yang ketika mereka menunggu angin musim utara, mereka terpikat oleh perempuan-perempuan tanah Jawa. Berbeda dengan bangsa Cina, bangsa Eropa pertama datang ke Indonesia pada tahun 1595 setelah berlayar melewati Semenanjung Harapan di Afrika Selatan dengan tujuan membeli rempah-rempah dan membawanya ke Eropa. Namun, pada akhirnya, mereka berniat untuk menguasai wilayah tersebut demi menghindari persaingan di antara bangsa Eropa itu sendiri. Didirikanlah VOC atau Verenigd Indisch Company pada tahun 1602. Markas VOC pertama kali didirikan di Ambon. Berhubung dengan semakin meluasnya wilayah yang dikuasai, markas VOC kemudian dipindahkan ke Jayakarta yang kemudian dinamai Batavia. Dominasi kepentingan VOC di Batavia seringkali menyebabkan konflik antara kompeni dagang Belanda itu dengan orang-orang Tionghoa. Konflik antara etnis Cina dengan VOC. Konflik terjadi pada tahun 1740 yang dikenal dengan pembantaian massal orang Tionghoa di Batavia. Chinese-Mord yang berarti pembunuhan orang Tionghoa merupakan sebuah program terhadap orang keturunan Tionghoa di kota pelabuhan Batavia, Hindia Belanda atau sekarang Jakarta. Kekerasan dalam batas kota berlangsung dari 9 Oktober hingga 22 Oktober 1740. Sedangkan berbagai pertempuran kecil terjadi hingga akhir November tahun yang sama. Pertempuran ini berdampak bagi pasukan Hindia Belanda, berbagai kelompok pribumi, dan budak orang keturunan Tionghoa. Jumlah korban dari pertempuran ini yaitu 500 pasukan Belanda terbunuh, lebih dari 10.000 etnis Tionghoa terbunuh, dan lebih dari 500 etnis Tionghoa terluka. Keresahan dalam masyarakat Tionghoa dipicu oleh represi pemerintahan dan berkurangnya pendapatan akibat jatuhnya harga gula yang terjadi menjelang pembantaian ini. Untuk menanggapi keresahan tersebut, pada sebuah pertemuan Dewan Hindia atau Red Fan Indi, badan pemimpin Verenigd Indisch Company atau VOC, Gubernur Jenderal Adrian Falconer menyatakan bahwa kerusuhan apapun dapat ditanggapi dengan kekerasan mematikan. Pernyataan Falconer tersebut diberlakukan pada tanggal 7 Oktober 1740. Setelah ratusan orang keturunan Tionghoa, banyak diantaranya buruh di pabrik gula, membunuh 50 pasukan Belanda. Penguasa Belanda mengirim pasukan tambahan yang mengambil semua senjata dari warga Tionghoa dan memberlakukan jam malam. 2 hari kemudian, setelah ditakutkan desas-desus tentang kekejaman etnis Tionghoa, kelompok etnis lain di Batavia mulai membakar rumah orang Tionghoa di sepanjang kali besar. Sementara itu, pasukan Belanda menyerang rumah orang Tionghoa dengan meriam. Saat ini dengan cepat menyebar di seluruh kota Batavia sehingga lebih banyak orang Tionghoa dibunuh. Meski Falconer mengumumkan bahwa ada pengampunan untuk orang Tionghoa pada tanggal 11 Oktober, kelompok pasukan tetap harus memburu dan membunuh orang Tionghoa hingga tanggal 12 Oktober. Saat Falconer sedang tugas menyatakan bahwa pembunuhan harus dihentikan di luar batas kota, pasukan Belanda harus bertempur dengan buruh pabrik gula yang berbuat rusuh. Setelah beberapa minggu pernah pertempuran kecil, pasukan Belanda menyerang markas Tionghoa di berbagai pabrik gula. Orang Tionghoa yang selamat mengungsi ke Bekasi.
Diperkirakan bahwa lebih dari 10.000 orang keturunan Tionghoa dibantai. Jumlah orang yang selamat tidak pasti, ada dugaan dari 600 sampai 3.000 yang selamat. Pada tahun berikutnya terjadi berbagai pembantaian di seluruh Pulau Jawa. Hal ini memicu suatu perang selama 2 tahun dengan tentara gabungan Tionghoa dan Jawa melepas Belanda. Setelah itu, Fred Renier dipanggil kembali ke Belanda dan dituntut atas keterlibatan dalam pembantaian ini. Gustav William dan Imhoff menggantikan sebagai gubernur jenderal hingga zaman modern. Pembantaian ini kerap ditemukan dalam sastra Belanda. Pembantaian ini mungkin juga menjadi asal nama beberapa daerah di Jakarta. Akibat peristiwa itu, banyak orang-orang Tionghoa dari Batavia pindah ke beberapa wilayah di Jawa Tengah. Sementara itu, sebagian dari orang-orang Tionghoa yang mulanya akan dipulangkan ke negaranya dalam perjalanan ternyata mereka ditemukan di Semarang. Orang-orang Tionghoa yang datang kembali terpaksa tinggal di Semarang, mendampingi masyarakat Tionghoa yang lebih dahulu bermukim. Yang dirasa memulai konfederasi kerajaan Mataram membuat pusat di Kartasura muncul perlawanan dari Pakubuwono II terhadap Ibuji. Orang-orang Tionghoa Semarang turut serta membantu Pakubuwono II. Sikap orang Tionghoa ini orang keinginan tetap perlawanan yang dilakukan Pakubuwono II dengan orang Tionghoa itu mengalami kegagalan dan membuat mereka semakin terdesak. Kegagalan perlawanan yang dilakukan oleh Pakubuwono II ini membuat dia terintimidasi dan membuat sikap politik Pakubuwono II berbalik. Ia menjadi akomodatif terhadap VOC. Perubahan sikap politik Pakubuwono II ini menimbulkan kekecewaan pada orang-orang Tionghoa yang telah membantunya melawan VOC. Bentuk kekecewaan orang-orang Tionghoa diluapkan dengan turut mendukung pemberontakan Raden Mas Garendy terhadap Pakubuwono II. Serangan yang dikomandoi oleh Kapitan Sepanjang dan Raden Kuning atau Raden Mas Garendy serta didukung oleh orang-orang Tionghoa itu berhasil menduduki Keraton Mataram di Kartasura. Sehingga peristiwa ini juga dikenal dengan Geger Pecinan tahun 1742. Raden Mas Garendy yang memimpin penyerangan melawan Pakubuwono II di Kartasura merupakan cucu Amangkurat III. Dia diberi gelar Sunan Kuning. Nama Sunan Kuning diberikan oleh orang Tionghoa karena memimpin kaum kulit kuning atau orang Tionghoa. Namun sayangnya kemenangan itu tidak bertahan lama karena selanjutnya di bulan November didukung oleh VOC. Pakubuwono II berhasil menumpas pemberontakan dan mengusir Sunan Kuning dan kembali menduduki Keraton Mataram. Namun kerajaannya dalam kondisi yang rusak parah dan tidak mungkin untuk ditinggali kembali. Akhir perlawanan. Sunan Kuning dan pasukannya menyerahkan diri pada September 1973. Hal tersebut dikarenakan Sunan Kuning dan pasukannya terdesak dan terpisah dari Kapitan Sepanjang di daerah Surabaya. Pada akhirnya, keadaan memaksa Sunan Kuning dan pasukannya diasingkan menuju Sri Lanka setelah beberapa hari ditahan di Surabaya. Terima kasih, sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.